Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan pemirsa Karolin HMT Kabupaten Tegal. Pada kesempatan hari ini, mari kita terus dengungkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmat dan hidayahnya. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan hidup, diberi kesehatan, diberi dimudahkannya segala urusan, dan kita nikmati bersama hari ini udara yang segar, kesehatan yang kita manfaatkan untuk seluas-luasnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah semoga tetap terlimpah curah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, syafaat di dini wa dunya wal akhirah. Ibu-ibu solihah Haroka Majelis Taklim Kabupaten Tegal. Hari ini kita jelang kehadiran Ramadan. Kita bersama tahu, kita persiapkan hadirnya Ramadan sejak datangnya bulan Rajab. Karena kita tahu bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Rajab Sahrullah, Sya'ban Syahri, Ramadan Sahru Ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, kata Kanjeng Nabi. Ramadan bulan umatku. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Ya Allah nyuwun berkah tukine wulan Rajab, ugi nyuwun berkah tukine wulan Sya'ban, nyuwun tugeaken manggihi wulan Ramadan. Rajab bulane Allah, waya tandur kebagusan, Sya'ban wulan enjeng Nabi, waya ngopeni amal, wulan Ramadan, waya panen amal, bulan puasa, suci bersih tanpa noda dosa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, sampaikan kami di bulan Rajab. Wa barik lana wa Sya'bana. Sampaikan kami di bulan, berkahi kami di bulan Sya'ban. Wa ballighna, sampaikan kami Ramadana, ketemu bulan Ramadan. Begitu agungnya Ramadan, sehingga start untuk mencapai ke titik itu diawali dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Hari ini kita masih menjelang bulan puasa. Artinya apa? Kemuliaan-kemuliaan Sya'ban masih kita bisa laksanakan.
Ada apa Sa'ban dimuliakan oleh Allah? Yang pertama, Allah alihkan kiblat sholat dari Masjidil Aqsa ke Baitullah di Masjidil Haram. 17 bulan 3 hari Allah memerintahkan kiblat sholat ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW, betapapun sholat menghadap Masjidil Aqsa, tapi ketika berdoa, dia selalu mendongak ke atas. Allah menangkap sinyal itu sebagai sesuatu ketidakpuasan. Sehingga Sa'ban, Allah perintahkan kiblat sholat kembali ke Baitullah di Masjidil. Ada apa lagi Sa'ban dimuliakan oleh Allah? Diperintahkannya sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat melantunkan sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawat salamlah kalian semua atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, kemudian engkau akan diselamatkan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sejahtera. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Memerintahkan zakat, sedekah, Allah tidak zakat, tidak sedekah. Tapi memerintahkan sholawat, Allah telah mendahului bersolawat. Bahkan mengajak manusia bersolawat. Dan sebelumnya mengajak para malaikat untuk bersolawat. Sungguh agungnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kita ingin disejahterakan, diselamatkan oleh Allah, maka perbanyaklah membaca sholawat. Berikutnya, Sa'ban dimuliakan ada apa? Dimuliakannya Sa'ban berikutnya adalah Allah perintahkan umat manusia untuk melaksanakan ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman saja yang dihai. Kalau tidak beriman, dia tidak termasuk golongan orang-orang yang disapa oleh Allah. Kutiba, sudah tertulis, sudah diwajibkan atas kamu. Alaikum, atas kamu. Asyam, berpuasa. Kama sebagaimana. Kutiba alal ladzina, diwajibkan atas orang-orang min qablikum sebelum kamu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar mencapai derajat takwa. Permasalahannya, derajat takwa itu ada proses. Proses dari pertarungan antara akal dan nafsu. Mengapa malaikat tidak memiliki derajat takwa? Karena malaikat tidak diberi nafsu. Malaikat melaksanakan ketaataannya kepada Allah tanpa didasari oleh nafsu. Berbeda dengan manusia. Untuk dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk saja butuh perjuangan yang sangat mat. Tapi malaikat
dia tidak punya nafsu, dia tidak pernah berproses ketika akan melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Jadi proses takwa itu ada perhelatan yang kuat antara akal dan nafsu. Ketika akal berniat untuk melaksanakan ibadah puasa, banyak hal yang membentur, mencoba membatalkan puasa agar jangan sampai saat berbuka puasa ada makanan yang tersaji, hidangan yang tersaji enak-enak. Ada sedang panas-panasnya melihat orang minum es. Sedang asik-asiknya santai melihat orang menghisap rokok. Ada sedang asik-asiknya bau aroma makanan yang sangat menyengat. Siapa orangnya yang tidak tertarik? Proses menghalau nafsu untuk tidak menaruh ketertarikan dengan hal-hal yang menggoda. Sehingga dia mempertahankan itu sampai datangnya saat berbuka puasa. Hal inilah yang disebut dengan takwa. Proses tarung antara nafsu dan akal. Akal yang menang. Sehingga takwa yang menjadi target dilaksanakannya ibadah puasa. Mudah-mudahan Ibu-ibu Solihah Harokat Majelis Taklim Kabupaten Tegal mampu menghalau antara kepentingan akal dan kepentingan nafsu yang selalu bertarung, dan akal logika mampu mengalahkan nafsu sehingga derajat ketakwaan mampu kita dapatkan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mengapa kita manusia disuruh untuk melawan nafsu? Ketika Allah menciptakan akal, Allah langsung mengundang akal. Hai akal, sujudlah engkau. Ya Allah, saya sujud. Kemudian Allah bertanya, hai akal, siapa kamu, siapa saya? Saya hambamu dan engkau adalah Tuhanmu, ya Allah. Baik. Kemudian Allah bertanya kepada nafsu. Hai nafsu, tunduklah kamu. Tidak mau. Siapa engkau, siapa aku? Saya ya saya, kamu ya kamu. Allah marah, kemudian memerintahkan kepada malaikat untuk menaruh nafsu di neraka selama 100 tahun. Jelang waktu 100 tahun, Allah memerintahkan malaikat kembali untuk mengentaskan nafsu dari neraka. Ditanyalah kembali oleh Allah, hai nafsu, ya, siapa kamu, siapa saya? Kamu, saya. Sudah dibakar di neraka 100 tahun. Nafsu masih congkak. Kemudian Allah memanggil malaikat untuk menyiksa nafsu dalam kelaparan selama 100 tahun. Dibikin lapar 100 tahun. Nafsu dientaskan kembali. Kemudian ditanya oleh Allah. Hai nafsu, tunduklah. Nafsu mau bertunduk. Siapa kamu, siapa saya? Saya hambamu ya Allah. Dan engkau adalah Tuhan. Setelah dibikin lapar, nafsu baru mau mengakui Tuhan nafsu itu. Sebelum dibikin lapar, nafsu masih congkak, nafsu masih sombong. Karena itulah, untuk menekan kesombongan pada manusia, Allah memerintahkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Karena di dalam jiwa manusia ada nafsu yang selalu meronta-ronta, yang menganggap dirinya lebih baik,
menganggap dirinya adalah segala-galanya. Untuk menekan ini dengan rasa lapar. Dari rasa lapar, setan tidak mampu masuk ke dalam pori-pori dan mengikuti aliran darah manusia. Sehingga ketika orang lapar, tidak punya keinginan untuk melawan Allah. Sehingga la'allakum tattaqun akan bisa didapatkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan sebagai awal. Bahwa kita ada yang harus dikalahkan. Egois kita, nafsu kita, keinginan kita yang selalu beronta-onta ingin menguasai jiwa ini. Dengan puasa, mudah-mudahan nafsu mampu ditekan. Dan endingnya derajat takwa mampu kita dapatkan. Al-afu minkum ihtinas suratal mustaqim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.